cerah langsung menyelimuti timnas Indonesia sejak dipimpin Erick Thohir. Ketua PSSI ini berhasil mengangkat prestasi skuad Garuda hingga kembali bersaing di pentas Asia. Sementara federasi ASEAN lainnya justru semakin mundur karena nggak diurus dengan baik. FAT dianggap gagal menjaga prestasi timnas Thailand sejak dipegang Madampang. Begitu pula dengan federasi Vietnam dan Malaysia yang kesulitan mengatasi masalahnya sendiri. Bagaimanakah kekacauan federasi rival ASEAN lainnya, sementara PSSI berjaya dipegang Erick Thohir? Indonesia beruntung punya Erick Thohir. Sepak bola Indonesia dinilai punya masa depan cerah sejak Erick Thohir menjabat sebagai ketua PSSI. Rekam jejak pria 54 tahun ini sudah nggak perlu diragukan lagi. Erick Thohir pernah menjabat sebagai presiden Inter Milan pada periode 2013 hingga 2018. Selama memimpin, dirinya sangat dicintai oleh publik Giuseppe Meazza. Pasalnya, Erick Thohir dianggap sebagai penyelamat Nerazzurri yang berada di ambang kebangkrutan. Ketua PSSI ini bahkan disambut hangat saat kembali menyambangi Inter Milan pada 2021 silam. Pengalamannya di dunia sepak bola memberikan harapan cerah untuk timnas Indonesia. Setelah menjadi ketua PSSI, Erick Thohir langsung mengumbar 8 janji manis. Menteri BUMN ini bertekad membuat lingkungan federasi yang punya etos kerja tinggi. Erick Thohir bahkan nekat berjanji akan mewujudkan kompetisi liga domestik yang sehat. Salah satunya dengan memperbaiki kinerja wasit yang selama ini menjadi masalah besar. Selain masalah liga, Erick Thohir juga berjanji membenahi fasilitas latihan skuad Garuda. Alasannya karena timnas Indonesia sering kesulitan mencari arena training center. Kesit Handoyono percaya Erick Thohir punya kapasitas untuk memenuhi janji-janjinya. Pengalaman Pak Erick memimpin BUMN bisa diterapkan untuk membenahi sepak bola Indonesia. Selain itu, Pak Erick juga bukan orang baru di olahraga, karena pernah menjadi presiden Inter Milan, ujar pengamat sepak bola tanah air ini. Janji-janji manis Erick Thohir mulai terbukti dengan peningkatan prestasi Indonesia. Skuad Garuda mengalami lonjakan dengan tampil hebat di Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Di Piala Asia, sukses mencatatkan sejarah dengan lolos yang pertama kali ke babak 16 besar. Sementara di kualifikasi Piala Dunia, Indonesia sukses melaju hingga babak ketiga. Pesatnya prestasi skuad Garuda bersama Erick Thohir juga disanjung tinggi oleh Justinus Laksana. Kita sudah buat bukti menghadapi lawan kuat. Ini perbedaan sepak bola kita sejak di bawah ketua Erick Thohir, di bawah pelatih Shin Tae-yong. Kita benar-benar meroket, ujar Coach Justin. Demi semakin meroket, Erick Thohir terus mendorong pembangunan fasilitas latihan mewah. Bangunan training center skuad Garuda di ibu kota Nusantara diprediksi rampung pada Oktober nanti. Janji manis Erick Thohir untuk memperbaiki kompetisi domestik juga sudah mulai terlihat. Salah satunya dengan jadwal Liga 1 yang sudah selaras dengan agenda kalender FIFA. Sedangkan untuk keuangan, PSSI mengalami peningkatan finansial bersama Erick Thohir. Pihak federasi disebut mendapatkan dana hibah sekitar 85 miliar rupiah dari FIFA. PSSI juga berhasil mengikat kerjasama fantastis dengan Bank Mandiri sebagai partner skuad Garuda. Kucuran dana sebesar 80 miliar rupiah berhasil diraup oleh pihak federasi. Thailand termakan janji manis Madampang. Prestasi hebat timnas Indonesia justru berbanding terbalik dengan pencapaian Thailand. Skuad Gajah Perang mendadak turun drastis sejak dipimpin oleh Madampang. Padahal ketua FAT ini sempat memiliki ambisi yang luar biasa untuk memajukan Thailand. Madampang bahkan sempat tertarik mengikuti proyek naturalisasi yang dipakai PSSI. Namun ketua FAT ini sempat meremehkan level skuad Garuda yang dianggap belum setara Thailand. Saya nggak yakin Indonesia bisa melampaui Thailand. Sepak bola Asia Tenggara saat ini sedang berkembang. Ketika kami di peringkat 101, negara lain akan jauh lebih kuat, kata Madampang. Sayangnya, Madampang gagal membuktikan kesombongannya usai Thailand gagal ke ronde ketiga. Skuad Gajah Putih kalah bersaing dengan Cina yang menduduki posisi kedua grup C. Pasukan Matasada Ishi kalah head-to-head dengan skuad negeri tirai bambu. Kekalahan ini membuat para penggemar Thailand langsung menaruh kekecewaan. Madampang langsung merasa paling bersalah atas kegagalan skuad Gajah Perang. Saya ingin meminta maaf karena sudah membuat kecewa para penggemar, kata Madampang.
Belajar dari kesalahan, Ketua FAT ini ogah meremehkan kekuatan skuad Garuda. Madam Pang bersyukur karena Thailand gak satu grup dengan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Apabila kami satu grup dengan Indonesia, itu akan menakutkan, tutur Madam Pang. Federasi Vietnam dinilai terlalu puas diri. Selain Thailand, Vietnam juga mengalami kekacauan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terlihat semenjak skuad Naga Biru ditinggal pergi oleh Park Hang-seo. Pelatih asal Korea Selatan ini kemudian digantikan oleh Philippe Petrosier pada tahun 2023. Namun bersama pelatih asal Prancis ini, Vietnam justru semakin mengalami penurunan performa. Pasukan bintang emas tersingkir cepat di Piala Asia 2023 setelah menjadi juru kunci grup D. Skuad Naga Biru bahkan gagal melaju ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan skuad bintang emas harus turun sebanyak 10 peringkat hasil dari kekalahan yang mereka terima. Akibatnya pelatih berusia 69 tahun ini dipecat pada bulan Maret lalu atas tuntutan fans. Soha selaku media Vietnam sampai merasa bersalah akibat dipecatnya Philippe Petrosier dari kursi kepelatihan. Memecat Rosier merupakan keputusan yang salah, bahkan bisa dibilang tak acuh terhadap aset berharga. Sepak bola Vietnam hanya peduli pada kemampuan tapi melupakan reformasi timnas, tulis Soha. VFF selaku federasi juga dihujat habis-habisan oleh media lokal Vietnam seperti Dan Viet. Lihat apa yang dilakukan Indonesia, mereka siap mencari dan bertemu pemain yang ingin dinaturalisasi. Pendekatan yang dilakukan Indonesia masih belum mampu dilakukan oleh VFF, tulis Dan Viet. Malaysia dilanda banyak kekacauan. Kemunduran drastis juga dilakukan FAM selaku Federasi Sepak Bola Malaysia. Supporter negeri jiran sudah berani mendesak Datuk Hamidin karena dianggap gagal total. Warga Malaysia menilai ketua FAM ini nggak sanggup mengangkat prestasi skuad Harimau Malaya. Di Piala Asia 2023, pasukan negeri jiran gagal menembus babak 16 besar. Selain itu, Malaysia juga gagal melaju ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Anehnya, ketua FAM justru enggan menjadi kambing hitam meski prestasi Malaysia semakin hancur. Ini bukanlah kekalahan bagi Harimau Malaya. Saya memahami para penggemar yang menginginkan kesuksesan. Oleh karena itu, Malaysia akan tampil menjadi lebih kuat, janji Datuk Hamidin. Bukannya memenuhi janji manisnya, FAM justru memutus kontrak Kim Pan-gon. Supporter negeri jiran langsung marah besar karena merasa sang pelatih masih layak dipertahankan. Akibatnya fans skuad Harimau Malaya langsung memboikot gelaran turnamen Piala Merdeka. Sakit dan akan terus sakit, jangan sampai diobati. Kosongkan stadion, tutup pagelaran Piala Merdeka, tulis Ultras Malaysia. Rasa frustrasi supporter Malaysia semakin bertambah usai munculnya rumor korupsi Datuk Hamidin. Padahal ketua FAM ini dirumorkan sudah mendapat gaji fantastis senilai 300 juta rupiah per bulannya. Dengan berbagai permasalahan di federasi lainnya, akankah PSSI bakal membuat skuad Garuda semakin merajai ASEAN?